berbicara tentang dunia pendidikan, terutama di dalam pandangan kita sebagai pendidik, terutama sebelum terjadinya pandemik, bahwa kita para pendidik sangat senang bisa bertatap muka dengan siswa, terutama kita para pendidik bisa berkumpul bersama anak-anak, di mana dia bisa mengenal satu sama yang lain. Di dalam dunia pendidikan, kalau kita melihat sebelum terjadi pandemik, bahwa anak-anak sangat bergembira. Mereka bisa bersosialisasi dengan yang satu dengan yang lainnya, bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Di dalam tatap muka, para pendidik juga dengan mudah dia memberikan pembelajaran, memberikan materi kepada anak-anak, sehingga anak-anak dengan mudah menerima pendidikan di sekolah. Apapun dia lakukan di sekolah, anak-anak juga lebih mudah mengambil bagian, terutama mengenal antara yang satu dengan yang lain. Dalam sikap-sikap yang dia miliki, para pendidik mengetahui apa sebenarnya karakter-karakter dari anak itu. Setelah terjadi pandemik, kira-kira dari bulan Maret lalu terjadi pandemik, mulailah guru, siswa mengalami situasi yang sulit, terutama di dalam pembelajaran. Karena jarang sekali guru dan siswa itu bisa bertemu, bisa bertatap muka. Dia tidak mampu memberikan bagaimana harus mengadakan tatap muka. Guru hanya bisa melalui pembelajaran daring, yaitu dalam jaringan, menggunakan internet. Itulah yang dilakukan oleh para guru. Para guru tidak bisa berbuat banyak. Para guru tidak bisa bertemu langsung dengan siswa. Sehingga para guru selama masa pandemik itu sangat sulit mengenal siswanya, sangat sulit mengenal karakter siswanya. Apakah siswanya bisa belajar atau tidak? Apakah siswanya bisa mengerti pembelajaran yang diberikan melalui daring atau tidak? Inilah yang menjadi polemik bagi para pendidik. Sehingga para pendidik sendiri justru dia berpikir apa yang harus kita buat agar anak didik itu bisa memahami pembelajaran yang diberikan, terutama pembelajaran daring ini. Nah, kendala-kendala inilah yang menjadikan para guru harus berinovasi. Kadang-kadang para guru harus membuat video, tetapi setelah dibuatkan video, siswa yang tidak memahami. Siswa hanya bisa menonton video, tetapi belum tentu memahami materi pembelajaran. Kedua, siswa juga belum bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Itulah yang terjadi di dalam dunia pendidikan setelah terjadinya pandemi COVID-19. Kami para pendidik itu justru menyayangkan apa yang terjadi. Terutama dunia pendidikan saat ini menjadi kacau. Kita sendiri tak memahami apa yang telah dipelajari oleh siswa, apa yang telah dikuasai oleh siswa di dalam dunia pendidikan. Nah, mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai sehingga para siswa bisa kembali ke sekolah untuk bertatap muka, bertemu dengan guru, menerima pendidikan, menerima pengajaran yang lebih baik, bisa berinteraksi dengan temannya. Itulah yang perlu kita harus pahami, bagaimana sekarang siswa itu bisakah dia melakukan pembelajaran dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan di dalam dunia pendidikan. Dampak dari COVID-19 untuk saya sendiri, kebetulan sebelum COVID saya bekerja di bidang pariwisata. Saya sebagai pemain musik di wedding singer. Jadi sebelum itu job lumayan banyak.
ya bisa dibilang sangat banyak juga, karena pangsa pasarnya kita yang biasa memakai jasa kita itu dari negara Cina. Dan dampak itu mulai terasa sekitar bulan Desember kalau nggak salah. Desember situ udah mulai menurun. Jadi yang biasanya sebulan ada ya hampir puluhan wedding, ratusan bahkan, bisa turun drastis. Jadi dari Desember itu kita sudah mulai sepi, dan akhirnya puncaknya ada di bulan Maret, April yang biasanya sangat ramai akhirnya sudah mulai menghilang. Dan sempat bulan Juni itu ada beberapa tawaran saya, tapi ya berhubung sekarang sudah mulai masih takut-takut ya, kita masih takut untuk terjun ke lapangan karena isu-isu yang semakin ngeri, bisa dibilang ngeri, karena COVID itu kayaknya nggak berhenti, malah semakin bertambah. Jadi saya sendiri sekarang malah di rumah membuka usaha, bantu usaha orang tua. Kebetulan di rumah ada usaha mebel, jadi saya bantu di rumah ya biar ada pemasukan aja selama masa pandemi ini. Selain itu ya kebetulan saya kemarin bagian musik juga, jadi saya ngajar anak-anak di gereja untuk bisa mereka pelayanan di paroki. Jadi biar untuk kaderisasi ke depannya, biar di gereja di paroki ini ada beberapa anak yang nantinya bisa menjadi pelayan untuk paroki kita. Dan selain itu saya juga ya untuk menyalurkan hobi ya berkebun. Jadi di rumah itu kebetulan ada ya kebun kecil-kecilan biar kita ngerasa nyaman gitu di rumah. Jadi saya bikin tempat untuk pot bunga, habis itu ada beberapa tanaman yang juga saya taruh di depan rumah, saya tata ya biar rumah itu kelihatan lebih asri. Ya mungkin pesan saya untuk teman-teman musisi ya, tetap semangat. Dan juga untuk teman-teman yang lain juga tetap semangat di masa pandemi. Lakukan apapun yang bisa kita lakukan, jangan menyerah, berusaha. Saya yakin di depan itu sudah ada jalan yang tersedia untuk kita. Dan mungkin harapan saya, semoga COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Ya, waktu sebelum ada corona itu kena dulu flu babi ASF itu hancur. Banyak peternak yang hancur. Babi habis. Sudah habis kena lagi corona itu. Jadi lebih hancur lagi, harga bukan hanya 50% harga. Mestinya 30, hanya laku 15.
Nah, berhubung babi habis kena corona, sekarang babi bisa mahal, jadi harga kembali normal. Wah, waktu itu ya susahnya itu kalau sampai kena, jadi kita jaga kandang itu, kita semprot terus tiap hari, kita semprot, tidak ada waktu orang masuk saja tidak boleh, kita masuk aja disemprot dulu. Sudah jalan itu untung kita tidak kena karena kita teliti soal kebersihan. Nah sekarang bisa, puji Tuhan, kita bisa jalan normal lagi. Wah itu ya susah, kita takut kalau sampai kena itu habis. Bukan cuma habis, hancur. Kalau yang kena itu sampai hancur, tidak ada babi sama sekali. Jadi babi itu 100% hilang, modal habis. Tapi untung saat puji Tuhan dilindungi, tidak kena penyakit flu babi. Ya mudah-mudahan harga bisa normal dan corona bisa hilang. Jadi rakyat bisa normal lagi. Biar kita senang-senang, tidak bisa pergi mana-mana. Sebelum COVID itu masih bisa dapat ini sedikit-sedikit, tapi masalah muatan kan sepi gitu, muatan sepi ya dapat ya 50.000, kadang-kadang 35.000, soalnya kita ingin setoran dulu gitu. Setelah COVID ini kita tidak bisa gerak apa lagi, solar sama setoran banyak gitu. Kita norok terus ya setiap hari 100.000 norok ini, norok solar. Kita usahakan setoran 50.000, kadang-kadang tidak bisa nyetor, kita pulang nggak dapat apa gitu. Seterusnya kita inisiatif nggak usah ada berangkat lagi gitu. Habis itu bos yang punya kendaraan itu langsung nelpon, mobilnya harus dikembaliin ke gudang. Nah, saya kembalikan ke gudang gitu. Ya mulai bulan Juli ada teman dari Ekasari itu, teman sekolah SMP dulu, yang ngajak ya disuruh kerja di tanahnya dia gitu, nanam cabai, nanam terong, kades, pelihara pisang dan pelihara coklatnya gitu, biar bisa aja kita makan gitu. Kalau itu ya dari mana kita dapat hasil? Kerja bangunan tidak bisa, cuma dari tahun 80 cuma bisa pegang setir itu aja, bangunan tidak bisa. Sampai sekarang ini mudah-mudahan COVID cepat berlalu supaya kita bisa lagi seperti dulu lagi, ya jadi sopir angkot lagi.